Indonesia selayaknya berduka mengheningkan cipta atas berpulangnya 102 dokter dan tenaga kesehatan lainnya akibat wabah corona. Ini bukan sekedar angka, buruknya sistem penanganan wabah COVID-19 dan perlindungan pada tenaga kesehatan menjadikan rasio mortalitas tenaga medis di tanah air jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Berapa banyak lagi tenaga kesehatan yang harus berguguran? Apa pesan keluarga mendiang tenaga kesehatan yang telah berpulang? Malam ini kita akan mendengar cerita dan pesan dari para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon. Ada Dr. Sandi Nugraha, putra dokter dari korban COVID-19. Kemudian ada Mas Joko Wibowo, suami perawat korban COVID-19. Dan melalui sambungan Zoom ada Dr. Daeng Fakih, Ketua Umum PBID. Saya mau ke Dr. Sandi terlebih dahulu. Dr. Sandi, sampai saat ini sudah ada 102 dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan salah satunya itu termasuk almarhum dari ayah Anda. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, kemudian semakin banyak tenaga medis yang berguguran, mungkin bisa Anda tumpahkan, Anda sampaikan juga perasaan Anda, Dr. Sandi. Terima kasih, mungkin saya sedikit sharing tentang bagaimana pengalaman saya itu menghadapi orang tua saya sendiri sebagai sesama tenaga medis yang akhirnya beliau gugur pada saat awal-awal pandemi. Kalau dari apa yang harus saya akan masukkan gitu ya, kalau dilihat dari prosesnya sendiri sampai sekarang, saya melihat masyarakat luas itu terutama kurang aware, masyarakat luas kurang patuh terhadap protokol kesehatan. Sesederhana penggunaan masker, penggunaan APD apabila seorang masyarakat misalnya harus berkunjung ke pusat kesehatan atau ke rumah sakit. Sebagai contoh bahwa kita atau saya pribadi, saya kebetulan tenaga medis juga, saya sering mendapati bahwa banyak pasien datang berkunjung ke rumah sakit hanya menggunakan masker kain. Padahal sudah diterapkan kebijakan sedemikian rupa dari rumah sakit, gitu ya. Tetapi yang bandel itu masih banyak. Nah, yang kedua, saya juga menyinggung tentang keberadaan APD atau ketersediaan APD. Tahap pertama untuk pencegahan terjadinya suatu penyakit adalah merupakan preventif. Pada saat ini saya merasa bahwa tindakan preventif itu dimulai dari mana? Tadi sedikit ada perkataan bahwa kita harus menunggu peran serta dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tidak, semua itu bukan bermula dari pemerintah, tapi semua kita harus memulai dari diri kita sendiri. Seberapa besar kepatuhan kita untuk menghindari kita terpapar dari jahatnya virus COVID-19 ini. Nah, salah satu yang saya juga ingin sampaikan bahwa APD, ketersediaan APD, mungkin dulu harga satu box masker sekitar 30.000, isi 50. Sekarang ya walaupun sudah cukup turun, tapi kita masih mendapatkan bahwa harga masker itu cukup sulit didapat bagi kaum masyarakat, terutama yang menengah bawah. Ya, saya rasa sebagai salah satu bentuk tindakan preventif, di saat kita mempromosikan untuk ayo kita gunakan masker, kita gunakan APD yang baik, hendaknya ketersediaan APD, terutama yang paling sederhana adalah masker medis, sebagai salah satu tindakan preventif itu satu, tolong dikontrol. Di sini pemerintah mungkin bisa membantu mengontrol harganya supaya tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, kebiasaan masyarakat dari mulai menggunakan masker medis sesuai peruntukannya, cuci tangan setelah melakukan aktivitas atau kontak terhadap lingkungan sekitar, itu juga harus dipatuhi. Dan mungkin banyak juga isu ekonomi yang beredar bahwa kalau kita di rumah saja kita tidak bisa produktif. Nah, apabila memang diharuskan bepergian keluar rumah, hendaknya masyarakat juga mematuhi protokol yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Ya, Dr. Sandi, bukannya ingin mengorek kesedihan Anda, tapi ini supaya masyarakat tetap waspada bahwa banyak sekali pahlawan tenaga medis yang sudah berguguran.
Mungkin Anda bisa cerita ketika almarhum ayah Anda positif dan dirawat sampai akhirnya meninggal dunia, Dokter Sandi? Sedikit cerita, keadaannya pada saat itu ayah saya sakit tertanggal 23 Maret. Keadaannya mungkin hampir mirip keadaan saat ini. Untuk pertama gejalanya ayah saya hanya mengeluhkan demam. Gejalanya kurang spesifik mengarah ke COVID, tetapi progresnya ternyata memburuk sedemikian cepatnya. Sampai pada saat itu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Waktu itu mau dirujuk ke rumah sakit Persahabatan penuh, mau dirujuk ke Sulianti Saroso penuh. Pada saat itu hanya Persahabatan, Sulianti Saroso, RSPAD juga pada saat itu penuh, sehingga dengan terbatasnya rumah sakit dan pusat rujukan COVID yang tersedia, jadi ayah saya waktu itu akhirnya baru bisa dapat setelah menunggu kurang lebih 12 jam. Oke. Ya, menunggu 12 jam, kemudian setelah itu sudah dilakukan perawatan ya, begitu Dokter Sandi ya? Ya. Dan akhirnya beliau sudah berjuang. Sampai akhirnya bisa terujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Oke. Silakan diteruskan. Pada saat sampai di rumah sakit rujukan COVID, alhamdulillah pada saat itu ayah saya bisa mendapatkan perawatan yang cukup maksimal di ruang ICU. Tetapi bahwa salah satu pesanan juga kepada masyarakat, ternyata perjuangan untuk sampai ke rumah sakit rujukan itu tidak semudah itu. Benar tadi yang disampaikan, kalau hanya sebatas nelpon itu mungkin susah, karena pada saat sekarang ini mungkin kita menggunakan sisrut ya kalau untuk merujuk. Sisrut itu sistem rujukan yang kita harus melalui sistem online. Ya. Oke, sampai akhirnya kemudian almarhum ayah Anda dirawat dan akhirnya wafat begitu ya, meninggal dunia pada bulan April kalau tidak salah ya. April 2020 setelah dirawat di rumah sakit Pelni itu selama kurang lebih 5 hari. Oke. Setelah ayah Anda wafat begitu, Anda dan putri Anda juga kabarnya sempat terkonfirmasi positif ya. Bagaimana kemudian perjuangan Anda saat itu untuk kembali bisa menyiapkan mental, karena kan Anda harus juga menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ayah begitu, Dokter Sandi? Ya, memang di kesempatan yang berbeda, saya dan anak saya akhirnya terpapar virus COVID-19. Di waktu yang berbeda juga ya, waktu tempat yang berbeda. Apa yang bisa saya ceritakan pada saat itu adalah pertama saya dulu yang terkonfirmasi. Begitu saya masuk ke ruang isolasi, itu saya hanya bisa berdoa, saya harus bisa masuk dan saya bisa masuk dan saya harus bisa keluar. Tetapi di saat perjalanannya sampai ke ruang perawatan atau kamar yang tempat saya dirawat, sekeliling saya lihat tidak ada yang mukanya memberikan suatu harapan. Saya melihat orang sesak, saya melihat orang yang hanya bisa menangis. Mungkin sebagian orang juga depresi berada di ruang isolasi. Saya merasakan aura ruang isolasi itu benar-benar membuat mental saya secara pribadi pun cukup turun. Oh, ini rasanya menjadi korban COVID yang harus diisolasi, dan dua, ya, apa yang harus terjadi? Saya bisa keluar dengan sehat atau saya keluar tinggal nama. Nah, saya tidak sempat berinteraksi, tapi di situ saya hanya bisa berkesimpulan setelah melihat, karena menuju ruangan itu kan saya bisa lihat kiri kanan. Setiap hari saya melihat orang didorong wafat, dan saya tidak mau menjadi korban bahwa saya harus keluar dari ruangan itu tinggal nama. Apa yang memang harus saya lakukan adalah, satu, saya harus tetap menjaga mindset saya agar saya tidak turun imunnya. Saya harus tetap menjaga kesehatan saya gitu, walaupun pada saat itu saya kriterianya masuk ke kriteria OTG pada saat itu, orang tanpa gejala.
Oke, nanti kita akan dengarkan lagi cerita dari Dokter Sandi, tapi di sisi lain ada juga Pak Joko Wibowo yang merupakan suami dari almarhumah perawat Kurniasi yang juga korban COVID-19. Nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita dan juga pesan dari Pak Joko Wibowo. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Sandi Nugraha, kemudian ada Pak Joko Wibowo dan juga Dr. Daeng Fakih, Ketua Umum PBID. Sebelum saya ke Dr. Daeng, saya mau mendengar dulu dan juga masyarakat pastinya ingin mendengar juga cerita dan juga pesan dari Pak Joko Wibowo. Pak Joko Wibowo ini istrinya almarhumah merupakan perawat yang juga menjadi korban dari COVID-19. Pak Joko, sekali lagi kami bukannya ingin mengorek kesedihan dari Anda dan juga keluarga, namun ini kita ingin memberikan warning kepada masyarakat bahwa sudah banyak tenaga medis yang berguguran. Begitu, mungkin Anda bisa cerita pada saat dari detik-detik almarhumah istri Anda kemudian terkonfirmasi positif COVID-19, berjuang di rumah sakit, sampai akhirnya beliau kemudian wafat, begitu Pak Joko. Baik, Mbak. Suara saya jelas? Jelas sekali Pak Joko. Ya, baik. Ini mengingat kembali ya, tanggal 9 April itu suatu peristiwa yang sungguh pedih bagi saya. Yang sebelumnya pada awal Maret itu di tempat kerja kami belum begitu banyak kejadian pasien yang terkena COVID. Ya. Saat itu istri saya tanggal 9 Maret itu mengeluh nggak enak badan, ya, kemudian panas. Saya sempat bawa ke rumah sakit, saya suruh cuti, ya, karena memang dia juga bekerja di rumah sakit Karyadi sama dengan saya. Sudah saya cek laborat, semuanya baik, kemudian pulang dapat cuti 3 hari. Kemudian tanggal 12-nya masih pada keluhan yang sama, yaitu panas kembali, badan nggak enak semua, nyeri semua, bagian siku, kemudian tengkuk. Terus sempat berangkat kerja, masuk siang dengan saya itu, masuk siang, badan semakin nggak enak, kemudian bawa ke UGD, diperiksa laborat oleh dokter, disarankan untuk rawat inap. Kemudian setelah 3 hari, mulai sesak, nafasnya nggak enak. Kemudian saya konsultasi dengan dokter, baik dokter propik dan dokter spesialis paru. Ini harus kita cek untuk keterkaitan COVID-19. Saat itu dibawa ke UGD yang sebelumnya dirawat inap biasa, diperlakukan sebagai pasien isolasi. Di isolasi UGD semalam, kemudian paginya masuk ke ruang isolasi rawat inap. Istri saya sehari semalam di ruang isolasi, ya. Terus keadaan semakin memburuk, drastis ya. Jadi kalau dari medis diukur kebutuhan oksigen di jaringan sudah turun. Harus pakai pertolongan pakai oksigen masker. Setelah itu oleh dokter pulmo atau dokter paru dimasukkan ke ICU. Kondisi masih sadar, tapi nafasnya sudah turun jauh. Saat diisolasi, istri saya sehari kemudian dipasang alat ventilator. Itu semakin memburuk. Saya sendiri pun harus isolasi di rumah karena saat itu dekat dengan istri, ya, menungguin swab saat itu. Karena menunggu swab lama, saya pun juga tidak bisa bertemu dengan anak-anak dan keluarga saya. Saya menunggui di luar area perawatan di rumah sakit. Saya harus
wirawiri ke sana sendiri, tanyakan keadaan istri. Saya juga di rumah sakit tidak boleh selalu dekat dengan istri karena membahayakan diri saya dan anak-anak saya saat itu. Oke. Ya, Pak Joko, artinya Anda harus isolasi, tidak bisa menunggui istri sampai akhirnya kemudian almarhumah istri Anda meninggal dunia itu, Anda tidak bisa menemani yang bersangkutan begitu, menemani almarhumah begitu, Pak Joko? Iya, tidak bisa. Ya, saat itu saya sudah coba komunikasi dengan dokter yang merawat istri, justru membahayakan bagi keluarga Pak Joko. Jadi nanti Pak Joko pun kalau mau menengok itu harus pakai APD yang lengkap. Saya cuma 4 kali bisa ketemu dengan istri selama perawatan di ICU, Mbak. Jadi kurang lebih 3 minggu perawatan sampai istri saya dipanggil oleh yang kuasa. Pak Joko, kemudian bagaimana Anda dan juga keluarga mengembalikan mental di tengah pandemi yang masih terus berjalan dan almarhumah istri Anda sudah berpulang begitu, bagaimana Pak Joko? Supaya masyarakat juga tahu bahwa ada keluarga-keluarga tenaga medis yang masih berduka di tengah pandemi ini begitu. Iya, baik. Tentu masih ingat ya peristiwa istri saya saat itu, sungguh stigma masyarakat luar biasa. Terjadi penolakan tanggal 9 April itu sudah masuk medsos, begitu pedih bagi keluarga kami ya. Stigma masyarakat sungguh luar biasa, sampai nyun sewu dari organisasi pun juga merasakan bahwa kami yang seharusnya bisa dilihat dari sisi kemanusiaan kami harus dikucilkan seperti itu. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah warga bisa menerima. Tapi saya ingin berpesan bahwa kita semua adalah sama dalam artian risiko terjadinya COVID-19. Dalam artian jangan menunjuk orang lain karena diri kita pun belum tentu tidak atau terbebas dari COVID. Nah, dimanapun orangnya bisa terkena COVID. Apalagi pada saat ini kita yang menjadi orang rumah sakit atau orang tenaga kesehatan sudah berbanyak. Maka hati-hatilah bagi masyarakat. Tidak hanya kita yang harus dilindungi, tapi masyarakat juga harus tahu bagaimana harus melindungi dirinya sendiri. Gitu, Mbak. Ya, saya mau langsung ke Dr. Daeng. Dr. Daeng, kalau kita lihat datanya ini sangat mengkhawatirkan. Tadi kita sudah dengar cerita dari para keluarga tenaga medis yang sudah menjadi korban dari COVID-19. Ada Dr. Sandi, kemudian ada Pak Joko. Kalau kita lihat dari datanya ini, dari data ID, dokter yang meninggal dunia sudah ada 102 orang. Kalau perawat ada 70, bidan 15, dokter gigi 8. Faktor-faktornya apa ini yang membuat angka mortalitas dari tenaga medis di Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain begitu, Dr. Daeng? Ya, yang pertama tadi dari cerita Dr. Sandi, Pak Joko, saya juga ikut berduka bahwa petugas kesehatan itu memang juga manusia biasa. Bukan Superman, juga bukan malaikat, yang kami juga sangat bisa tertular. Malah karena pekerjaannya selalu dekat dengan pasien, apalagi pasien COVID, pasti kemungkinan tertular itu menjadi lebih besar dari masyarakat yang lain. Oleh karena itu memang perlu perlindungan khusus. Bukan kita membedakan dengan masyarakat lain, bukan, karena memang pekerjaan kita justru bersentuhan dengan penyakit, sehingga memang petugas kesehatan itu dokter, perawat, bidan dan lain-lain, banyak petugas kesehatan itu memang perlu perlindungan khusus supaya apa? Bukan hanya supaya kami selamat ya secara pribadi petugas kesehatan, bukan, tapi petugas kesehatan ini mendapat amanah, mendapat tugas untuk menolong saudara-saudara kita yang sakit. Kalau
petugas kesehatan ini juga ikut sakit, ya, kemudian bahkan sampai gugur, itu kan tidak akan berkurang kita ini yang bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan perawatan. Dan tugas kesehatan itu mungkin secara teknis, ya, keahlian itu sulit diganti, bahkan mungkin tidak bisa diganti oleh profesi lain, ya. Dokter Daeng, faktor-faktornya apa ya yang membuat tenaga medis kita ini angka mortalitasnya jauh lebih tinggi begitu? Apakah tadi sebenarnya Dokter Sandi sudah mention begitu, sudah menyebutkan soal ketersediaan APD yang memang sangat minim begitu. Faktor-faktor lainnya apa sih sebetulnya dari hasil analisis ID selama ini begitu, Dok? Ya, memang itu salah satu yang penting, faktor APD, ya. Karena kalau tidak terlindungi APD, maka memang resikonya akan besar. Yang kedua, rumah sakit kita ini kan karena ini pandemi yang luar biasa, pasiennya banyak, membutuhkan fasilitas. Itu banyak fasilitas memang yang dari awal tidak disetting untuk merawat pasien COVID. Karena ruang perawatan, fasilitas dan lain-lain untuk penyakit infeksi itu biasanya ada standar khusus. Tapi karena ini kondisinya emergensi, darurat, memang secara fasilitas itu tidak bisa digenjot secepat mungkin. Nah, itu juga resiko. Tetapi bisa diupayakan untuk kita semua, khususnya pemerintah atau pihak rumah sakit, ya, mengupayakan fasilitas-fasilitas yang tempat perawatan itu pelan-pelan distandarkan. Yang selanjutnya faktornya, itu bisa jadi petugas kesehatan itu kelelahan. Beban kerja yang terlalu tinggi, ya. Iya, betul. Apalagi kan ini kondisinya banyak tertular, semakin banyak, semakin bertambah. Sehingga mungkin kawan-kawan ini dengan keterbatasan tenaga itu bebannya bertambah. Ini yang kami sarankan, agar jam kerja petugas kesehatan itu dibatasi supaya tidak capek. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita apa yang diperlukan sebagai langkah mitigasi supaya tidak banyak lagi kemudian tenaga medis yang berguguran di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita nanti akan tanya ke Dr. Daeng dan apa kemudian yang menjadi pesan dari para keluarga tenaga medis yang menjadi korban COVID-19, Dr. Sandi dan juga Pak Joko kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak abai bahwa pandemi belum selesai meskipun vaksin katanya pemerintah sudah mau diberikan begitu, tapi pandemi masih ada di depan mata. Kita akan jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Sandi Nugraha, kemudian ada Pak Joko Widodo dan juga Dr. Daeng Fakih. Saya mau ke Dr. Sandi terlebih dahulu sampai nanti terakhirnya saya akan tanya ke Dr. Daeng apa langkah-langkah mitigasi dari ID. Dr. Sandi, ini PSBB transisi memang sudah diberlakukan berkali-kali tapi angka penyebaran COVID ataupun angka positif COVID-19 ini terus melonjak dan yang menjadi korban adalah para tenaga medis. Sudah keberatan beban kerjanya seperti itu, sementara masyarakat juga abai, mobilitasnya jalan terus begitu, tidak dibatasi. Apa harapan bagaimana kemudian Anda sebagai keluarga tenaga medis yang menjadi korban ingin mengatakan kepada masyarakat, tolong jangan abai bahwa kami ini sudah menjadi korban begitu. Silakan Dr. Sandi. Baik, terima kasih. Sekarang mungkin banyak yang menyebut ini merupakan new normal. Tapi lama-lama di pelaksanaannya normal saja yang anggap sekarang anggapannya bahwa semua sudah berjalan normal. Tapi ternyata itulah yang istilah yang mungkin membuat beberapa masyarakat menjadi abai. Nah, pesan saya sudah merasakan ayah saya kena COVID, bahkan sampai saya sendiri secara pribadi menularkan ke anak saya. Kalau tadi disampaikan Dr. Daeng bahwa beban kerja yang cukup berat bagi seorang tenaga medis, saya merasakan sendiri bahwa tadi kami sebagai tenaga medis itu kontak terus setiap hari menghadapi pasien, seperti yang Pak Joko bilang juga bahwa
mungkin yang datang atau kontak dengan kami selaku tenaga medis, kita tidak tahu status kesehatannya, kita tidak tahu dia habis dari mana, gitu. Setiap hari kita kerja, mungkin kalau tenaga kesehatan ada shift pagi, shift malam, shift siang, ya. Selain kelelahan, kita juga bukan sebagai garda utama, tapi kalau tenaga medis sendiri sudah kelelahan, kemudian masyarakat abai, menimbulkan gejala sehingga harus sampai ke rumah sakit, itu di saat kami mungkin kelelahan, satu persatu gugur, siapa lagi yang mau memberikan pelayanan tersebut? Dr. Daeng juga sudah bilang bahwa regenerasi seorang dokter ini bukan hal yang mudah. Satu, dibutuhkan waktu dan kompetensi yang cukup. Yang kedua, kami juga membawa agar masyarakat kembali lagi sama-sama menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga lingkungannya, dan secara tidak langsung akan jaga negara ini dari efek pandemi corona yang mungkin akan lebih buruk apabila tidak saling menjaga. Oke, Dokter Sandi, mungkin ada harapan kepada pemerintah di tengah penanganan pandemi ini, karena yang disampaikan ataupun dikritisi adalah sistem penanganan wabah COVID-19 yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah ini memakan korban para tenaga medis, terutama yang menjadi garda terdepan, begitu Dokter Sandi? Ya, saya kembali lagi menyorotinya dan saya menyalahkan pemerintah buruk. Tapi saya rasa kita kerjasamanya bermulai dari kesadaran diri sendiri masing-masing orang juga kayaknya kurang ya. Preventif, lagi-lagi untuk menghindari terhadap suatu penyakit, oke lah mau ada vaksin, tetapi kalau kita nggak preventif atau menjaga diri sendiri, kembali lagi ya, diri sendiri, keluarga, lingkungan, siapa lagi yang mau ngejaga? Mau pemerintah sampai ngamuk-ngamuk juga kalau kita nggak, kalau kita tetap mengabaikan protokol kesehatan, ya tetap saja. Ya, ke Pak Joko. Pak Joko, singkat saja pesan Anda kepada masyarakat supaya tidak abai terhadap protokol kesehatan sampai pandemi ini selesai, supaya tidak ada lagi keluarga-keluarga tenaga medis yang menjadi korban, begitu Pak Joko? Ya, saya hanya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, janganlah menjadi orang yang abai, tetap sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jaga jarak, dan jangan merasa bahwa Anda terbebas dari COVID. Anda seolah-olah bukan pasien COVID, karena kita di lingkungan yang membahayakan, apalagi di tempat kami bekerja di rumah sakit. Jangan membohongi kami, karena itu membahayakan kami. Jangan membohongi tenaga medis, begitu ya, karena itu membahayakan buat tenaga medis yang bertugas. Terakhir ke Pak Daeng dari IDI, apa langkah mitigasinya supaya tidak berjatuhan ataupun berguguran lagi tenaga-tenaga medis yang merawat pasien-pasien COVID ini ke depannya? Apa yang sudah disiapkan? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Satgas, dengan kementerian. Memang yang kami usulkan, yang kami sarankan, minimal ada 4 besar. Yang pertama, masalah APD ini tetap dijaga ketersediaannya. Saya tahu pemerintah lewat Satgas itu berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi APD. Tetapi karena APD ini barang habis pakai, kemudian pasiennya tetap banyak, maka ketersediaan APD ini harus tetap dijaga. Yang kedua, masih ada kekurangan yang kita dengar dari kawan-kawan di bawah, misalnya seperti masker untuk seperti N95. Itu kadang-kadang kawan-kawan PPDS, kawan-kawan dokter di lapangan masih mencari sendiri. Ini barangkali yang dibantu untuk mengadakan. Yang kedua, mohon seluruh rumah sakit menjadwalkan jam kerja dokter itu kami usulkan 6 jam sehari. Supaya tidak capek, supaya tidak terpapar lama.
dengan pasien. Ya. Yang ketiga, kami berharap untuk petugas kesehatan yang memiliki komorbid, yang beresiko misalnya di atas usia 60 tahun, sebaiknya tidak berpraktek lebih dahulu. Atau kalau tenaganya sangat dibutuhkan, mungkin ada kebijakan khusus dengan pembatasan yang sangat ketat terhadap prakteknya. Hanya hal-hal yang sangat dibutuhkan. Yang terakhir, kami sangat berharap dukungan pemeriksaan rutin bagi seluruh petugas kesehatan. Karena kalau diperiksa rutin, maka petugas kesehatan itu bisa terpantau. Sayang sekali Bapak-Bapak, waktu kita sudah habis, kita sudah dapat poinnya bahwa jangan sampai kemudian masyarakat mengabaikan segala protokol kesehatan di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19 di tanah air sampai vaksin ini ditemukan, karena banyak tenaga medis yang harus berjaga ataupun merawat di garda terdepan pasien-pasien COVID yang mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga masyarakat Indonesia terhindar dari COVID-19. Terima kasih sekali Bapak-Bapak, Dr. Sandi Nugraha, kemudian Pak Joko Wibowo dan juga Dr. Daeng Fakih atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast, dan kami mengucapkan berduka cita kepada Dr. Sandi Nugraha dan juga kepada Pak Joko Wibowo atas berpulangnya keluarga Anda berdua. Terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini, dan kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.